مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Ibu-ibu rahmati oleh Allah SWT, insyaallah tema kita untuk kajian pagi ini adalah syirku ta'ah, syirik yang terkait dengan ketaatan. Di dalam surat Al-An'am, surat Asy-Syura ayat yang ke-13, surat Syura ayat 13, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'u ilaihi Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Itu panduan yang Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul dan para pengikut umat-umatnya. Yang ketemu dibaca terjemah yang keras. Ya, yang keras, Bu. Asy-Syura ya. Iya, Bu, yang keras, Bu, baca. Allah telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ya, barakallahu ayat itu merupakan pemberitahuan sekaligus perintah, Ibu. Ya, bahwa Allah telah mengatur manusia ini dengan syariatnya. Nah, syariat ini disebut sebagai agama. Kalau nabi-nabi yang dahulu yang jumlahnya 124.000 itu dengan 313 rasul. Jadi dalam riwayat disebutkan, Nabi menyebutkan angka jumlah seluruh para nabi yang pernah diutus ada 124.000. Dan jumlah rasulnya 313. Yang disebutkan oleh Al-Quran ada 25. Ya, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu merupakan ketetapan Allah kepada umat manusia. Ya. Dari seluruh Nabi dan Rasul itu dipilihlah yang dikenal dengan ulul azmi. Ya, Bu, ya, Nabi dan Rasul yang paling hebat, yang paling menjadi contoh. Siapa, Ibu? Nabi Nuh. Seperti di ayat itu.
Ya, pertama Nabi Nuh, penutupnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Berapa? 5. Itulah yang disebut kenapa ulul azmi. Ya, dari para nabi dan rasul. Nah, mereka itu semua oleh Allah diberikan syariat masing-masing, tetapi kemudian kelengkapan syariat itu ditutup dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi memberitahukan masing-masing nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk kaumnya, kecuali aku diutus untuk seluruh umat manusia. Untuk apa? Bahkan Nabi mengatakan umir itu ila tsaqalain. Aku diutus kepada 2 makhluk, jin dan manusia. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Nah, tugas para nabi dan rasul itu apa? Menegakkan din. Itu din. Ya, itu ayatnya, Bu. Tugas para nabi dan rasul termasuk kita sebagai pengikutnya apa, Bu? Menegakkan din. Din itu untuk apa? Untuk panduan hidup, untuk pedoman hidup, supaya jangan salah, supaya jangan sesat, ya Bu, supaya jangan celaka, ya. Faman ittaba hudaya, kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan apa, Bu, sesat di dunia dan celaka di akhirat. Makanya misi agama adalah penyelamatan umat manusia dunia dan akhirat. Ya. Karena itu barakallahu di situ Allah menyebutkan tegakkan din. Sebenarnya bahasa din itu enggak cocok diterjemahkan dengan bahasa manusia yang bernama agama itu. Karena agama tidak bisa memenuhi kandungan din yang dimaksud dalam Islam. Ya. Ibu sekalian, kalau din itu way of life, pedoman hidup. Ya, yang mengatur kita agar kemudian dalam seluruh aspek kehidupan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menurut karangan manusia, tapi menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada satupun dalam aspek kehidupan yang tidak diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya perintah Allah adalah menegakkan din, bukan cuma sholat, Bu. Bukan cuma apa? Puasa dan zakat serta haji, tapi menegakkan din, ya. Mulai urusan apa, Ibu? Makanan harus halal. Minuman harus halal. Pakaian harus sesuai dengan syariat. Begitu seterusnya. Dari mulai urusan pribadi sampai urusan peradaban umat manusia. Semua diatur dalam ajaran Islam, karena itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Allah, jangan berpecah belah. Bu, perhatikan, kalau ada orang Islam yang berpecah belah di dalam menegakkan Islamnya, pasti ada nggak beres. Itu ayatnya, Ibu. Jadi siapa saja, kelompok mana saja dari kalangan umat Islam yang kemudian berpecah belah, itu berarti dia tidak menegakkan agama. Sebab konsekuensi kata Allah, kalau kita menegakkan agama, maka kita tidak akan terpecah belah. Pertanyaannya, apa sebab kok orang Islam berpecah belah seperti itu? Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada golongan ini, ada golongan itu. Kenapa itu berpecah belah, Ibu? Kenapa mereka terpecah, Ibu? Nah, Bu, sebabnya apa? Satu, hawa nafsu. Ya, ini hawa nafsu ini yang paling merusak manusia. Sehingga lahirlah ajaran-ajaran sesat itu, Bu, yang mengatasnamakan Islam. Makanya para ulama menyebut sebagai ahlul ahwa. Apa, Bu? Ahlul ahwa yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sampai lahirlah Syiah, lahirlah Ahmadiyah, lahirlah kelompok-kelompok aliran sesat, Khawarij, Mu'tazilah dan macam-macam itu. Di Indonesia saja ada 360 aliran sesat yang semua mengatasnamakan Islam. Nah, ini bentuk apa? Berpecah belah itu. Ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah gitu ya. Surat Al-An'am ayat 159. Ya, bahwa Allah katakan mereka yang berpecah belah
dalam tubuh umat Islam itu bukan bagian dari Muhammad. Engkau bukan dari bagian mereka, mereka pun bukan dari bagian umat Islam. Makanya kita dilarang untuk berpecah belah, karena itu sebabnya adalah mengikuti pengaruh hawa nafsu, pengaruh setan, kepentingan dunia, dan yang lain sebagainya. Ya, surat apa Bu? Al-An'am ayat 159. Ya, yang ketemu dibaca yang keras Bu. Itu larangan untuk berpecah belah. Dan perhatikan, mengapa orang berpecah belah? Maknanya dia tidak menegakkan din. Ya. Karena itu pentingnya persatuan umat ini penting, karena itu merupakan apa Ibu? Aplikasi daripada penegakan din. Ketemu Bu? Dibaca yang keras Bu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka berbuat. Bu, Qur'annya satu. Ya Bu. Tuhannya satu. Nabinya satu. Kiblatnya satu. Kok berpecah belah, kenapa itu? Maka Allah mengecam mereka yang berpecah belah itu. Dan tetapi secara kauni, dalam takdir Allah, perpecahan itu pasti ada di tengah umat manusia, termasuk umat Islam. Bahkan Nabi menyebutkan sampai 73 golongan. Yang selamat berapa? Cuma satu. Tapi ada profesor ya di Jakarta yang menyebutkan 72 di surga, satu yang di neraka. Dibalik. Ya, ngawur ini. Ya. Dan itu kenapa? Hawa nafsu lagi itu. Biar yang ngomong profesor, kalau nggak benar ya harus kita tolak. Ya Bu ya. Karena itu Ibu, intinya adalah tegakkan agama, jangan berpecah belah. Barakallahu. Terus ayat tadi mengatakan apa? Kabura 'alal musyrikin. Nah, Allah menyebutkan siapa penghalang pertama orang yang ingin menegakkan Islam. Siapa penghalangnya Ibu? Siapa Ibu? Orang-orang musyrik. Itu ayatnya yang tadi yang kita baca itu, yang ayat pertama Ibu. Ya, orang-orang musyrik merasa berat dengan seruanmu menegakkan din itu. Ya Bu, siapa itu orang musyrik Ibu? Orang musyrik itu orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Ibu, atau orang musyrik itu adalah orang yang yakin sama Allah tapi juga yakin kepada Tuhan lain. Namanya apa? Musyrik. Menyamakan Allah dengan Tuhan lain namanya apa? Musyrik. Nah, penghalang pertama kata Allah yang paling berat kamu menegakkan Islam adalah orang-orang musyrik. Itu ayatnya Ibu. Makanya siapa orang musyrik ini yang perlu kita dalami. Jangan-jangan sampai kita ikut-ikutan juga dalam kelompok orang musyrik ini. Ya, makanya ini yang kemudian kita akan pelajari lebih dalam. Sehingga karenanya perlu diketahui Bu, syariat itu ada 3 macam. Berapa Bu? Syariat ada berapa Bu? Ada 3 macam. Yang pertama namanya syariatun munazzalah. Namanya syariatun munazzalah. Maknanya apa? Syariat yang diturunkan oleh Allah. Itu kebenarannya mutlak. Ya, karena turunnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan memberikan apa Ibu as-sunnah kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan apa yang beliau tadinya tidak tahu. Sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar. Ya, makanya syariat munazzalah, syariat yang diturunkan oleh Allah. Ya Bu, inilah Islam yang harus senantiasa kita pegangi karena kebenarannya bersifat mutlak. Sementara agama buatan manusia itu sifatnya apa Bu? Relatif.
Yang namanya manusia kan punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan. Makanya panduan kita bukan karangan manusia, tapi yang datang dari Allah. Itulah namanya syariah munazzalah. Ya. Apa Ibu? Al-Quran dan Sunnah. Syariah munazzalah. Yang kedua, syariatun muawwalah. Yang kedua, syariatun muawwalah. Syariat yang apa Bu? Dihasilkan oleh ijtihad manusia. Ya, yang kedua syariat yang dihasilkan oleh ijtihad manusia tapi tidak bertentangan dengan yang pertama. Ya, syariatun muawwalah, syariat yang dibuat oleh manusia tapi tidak bertentangan dengan apa Bu? Yang pertama. Nah, ini ada dua jenisnya. Ada bentuknya ijtihad para ulama, diambil juga dari Al-Quran dan Sunnah, tapi merupakan fatwa-fatwa ulama, ijtihad para ulama. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, tapi karena ijtihad para ulama, maka dia menjadi hukum, maka dia menjadi aturan. Umpamanya narkoba nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Tapi muncul di zaman sekarang segala bentuknya narkoba itu, baik yang bentuknya apa, Inex atau apa, tahu atau macam-macam jenisnya itu, ya, itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Nah, berdasarkan ijtihad para ulama, karena narkoba itu merusak bahkan membunuh, maka sehingga diputuskanlah apa Bu? Haram hukumnya. Ya, diputuskan apa? Haram hukumnya. Itu apa itu? Ijtihad dari para ulama. Nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Ya Bu, mereka menggunakan ayat-ayat hadis secara umum, kemudian disimpulkan bahwa narkoba adalah haram. Ya Bu, itu berarti apa? Pandangan atau pendapat yang diambil, disarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga lahirlah ijtihad. Namanya apa Bu? Fatwa ulama. Ya Bu. Nah, yang kedua, jenis yang kedua adalah pendapat manusia yang tidak bertentangan dengan agama. Pendapat manusia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Tuh Pak Polisi bikin apa? Bikin itu Bu, rambu-rambu lintas. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah itu. Tapi dibuat untuk kemaslahatan manusia. Ibu nanti jalan pulang pas lampu merah, ibu terus, ini kan buatan Pak Polisi, terus saja ibu. Kira-kira apa terjadi? Nah, kalau ibu nggak nabrak, ibu ditabrak. Nah, itu kan dibuat untuk kemaslahatan manusia, nggak masalah. Syariat yang kedua ini dalam bentuk buatan manusia, tapi tidak bertentangan dengan apa Ibu? Prinsip-prinsip syariat Allah. Nah, makanya yang kedua disebut apa? Syariah muawwalah. Jelas Bu? Nah, yang ketiga namanya syariatun mubaddalah. Yang ketiga syariatun mubaddalah, yaitu syariat buatan manusia yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Ya, syariat yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan aturan apa Bu? Al-Quran dan Sunnah. Maka syariat seperti ini harus ditolak oleh umat Islam. Tidak boleh diterima karena bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ungkapan Al-Quran dan Sunnah, konstitusi tertinggi itu, ya, atas dasar ini. Ya, tidak boleh ada yang bertentangan dengan itu. Pak Dr. Juanda ketika ditanya tentang ketuhanan yang Maha Esa, apa itu pengertiannya? Maka beliau mengatakan tidak boleh ada produk hukum di Indonesia yang bertentangan dengan agama Islam. Ya Bu ya? Karena agama Islam merupakan syariat yang tertinggi, ya Bu ya, yang datang dari Allah, yang tidak boleh ada bertentangan dengannya. Ya, meskipun kenyataannya masih banyak undang-undang, aturan-aturan
yang dibuat oleh manusia, oleh DPR yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Ibu? Di KUHP itu menyebutkan tentang masalah perzinahan. Ya, kalau zina itu dilakukan mau sama mau, bukan zina namanya katanya. Boleh. Nah, itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita ikuti. Ya Bu, karena aturan itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Namanya apa? Syariatun mubaddalah. Ya, syariatun mubaddalah. Ini jelas kita tolak. Ya, seperti LGBT. LGBT itu apa? Hubungan bebas sesama jenis atau heteroseks ataupun jenis-jenis yang seperti itu. Ya, di luar yang ditetapkan oleh syariat bertentangan sama sekali, Bu. Termasuk sodomi, itu kalau dibolehkan maka bertentangan dengan syariat Allah, dengan syariat Rasulullah. Tidak boleh kita terima, harus kita tolak. Ya. Meskipun itu datang dari kedua orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kamu syirik kepada Allah, untuk kamu menyalahin ketentuan Allah dan Rasulnya, jangan kamu ikuti. Ya, meskipun tetap kamu harus berbuat baik kepada orang tamu dalam urusan duniawi. Jelas, Bu? Jadi urusan agama harus nomor satu. Ya, hatta suami kita kalau menyuruh kita bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Ya Bu, termasuk siapapun mereka. Makanya syariah mubaddalah ini yang dikecam oleh para ulama, yang harus ditinggalkan oleh umat karena bertentangan dengan apa, Bu? Ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Jelas, Bu? Makanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ya. Surat apa? Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Di situ bentuknya apa, Bu? Al-Jathiyah 18. Ya, ketetapan dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kita semua sebagai pengikutnya. Apa isinya itu, Bu? Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Bu, syariat mana yang harus diikuti, Bu? Syariat mana, Bu? Hah? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ikuti syariat yang mengandung perintah itu. Perintah apa, Bu? Kerjakan ini, tinggalkan itu. Kerjakan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Ya, Bu? Bahwa kemudian Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Ya, ibu diperintahkan berjilbab, ibu berjilbab. Kita diperintahkan mencari halal, kita cari yang halal. Kita dilarang untuk memakan haram, kita tinggalkan. Kita dilarang untuk berzina, kita tinggalkan. Kita dilarang untuk makan yang riba, kita tinggalkan. Bu, syariat ini isinya dua, Bu. Perintah dan larangan. Ya, itulah isi syariat itu. Kata Allah, ikuti syariat itu. Makanya syariat Islam lengkap mengatur kehidupan manusia dalam semua sisi kehidupan. Ikuti syariat itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Maknanya apa? Apabila ada ketentuan, ya Bu ya, aturan, undang-undang, pikiran manusia, panduan manusia, pedoman manusia, weltanschauung, atau aturan-aturan yang lainnya yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itu sebabnya tanpa ilmu. Ya Bu, itu dibuat tanpa ilmu, kata Allah. Mereka tidak berilmu. Maka jangan diikuti itu. Makanya ibu sekalian, dalam syariat Islam isinya semua ilmu, Ibu. Semua untuk kepentingan manusia. Allah nggak butuh sama kita. Ya, kita yang selalu butuh sama Allah.
Makanya siapa yang mengikuti syariat Allah aman dia. Aman dunianya, aman akhiratnya. Ya. Makanya kesimpulan syariat Allah Ibu catat Bu ya. Ada 5. Ya Bu. Syariat Allah ini ada berapa Bu? Ada 5. Yang pertama, ya, yang pertama kita harus mengenal Allah. Ya. Kita harus mengenal Allah baik dalam kaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu dalam kurung Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah juga yang mengatur. Ya Bu, dalam tutup kurung Bu ya. Jadi apa Bu? Kewajiban kita untuk mengenal Allah baik dalam kaitan dengan tauhid rububiyah maupun al-asma was sifat. Ya, rububiyah jelas tadi Bu ya. Allah sang maha pencipta, Allah sang maha pemilik, Allah pula yang apa Bu? Sang maha pengatur. Makanya kita siap diatur sama Allah. Ya. Kalau mau hubungan lawan jenis harus menikah. Tidak boleh di luar nikah. Kita ikuti. Ya Bu. Dalam berhubungan secara ekonomi harus cari yang halal. Jangan ambil yang haram. Nah, kita ikutin. Ya Bu. Begitu seterusnya Ibu. Dalam seluruh rangkaian ajaran Allah SWT. Sami'na wa ta'na. Nah, barakallahu fikum, ini yang pertama. Jadi, penjelasan dalam syariat ini tentang Allah kita terima seutuhnya. Makanya ibu-ibu tidak akan menemukan penjelasan tentang Allah serinci yang ada di dalam syariat Allah ini Ibu. Ya. Makanya Nabi Isa ditegur sama Allah. Ya, apakah kamu menyuruh umatmu untuk menyembah kamu dan ibumu? Kata Nabi Isa, tidak pernah aku mengatakan itu ya Allah. Kalau aku mengatakan begitu, engkau lebih tahu. Dan aku tidak berhak mengatakan seperti itu. Jadi Nabi Isa menolak dituhankan Ibu. Sementara masih banyak orang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa sudah menolak. Nah begitulah penuhanan-penuhanan yang lainnya. Makanya berarti poin pertama terkait dengan apa Ibu? Tauhid. Tauhid apa Ibu? Ma'rifatullah. Ya Bu ya? Barakallahu fikum. Yang kedua, kewajiban untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya, syariat Islam ini mengandung ketentuan perintah beribadah hanya tertuju kepada Allah. Nah, di sini nanti siapa yang menolak poin kedua bisa masuk ke dalam syirikut ta'ah. Ya, syirik dalam ketaatan itu akibat tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, maka dia akan membuat pelanggaran di situ Ibu. Makanya yang kedua apa? Ketentuan dalam syariat Islam yang mengatur kita hanya beribadah untuk Allah dan kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Ya Bu ya, itu intinya Bu. Kita beribadah kepada Allah, ya Bu, sesuai dengan apa? Ya, untuk Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Ya, kita beribadah kepada Allah untuk Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Itu yang kedua Ibu. Ya, makanya kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu ketentuan yang sudah kita yakini bahwa salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Nah, mati dan hidup itu isinya apa Ibu? Aturan semua itu kan. Ya, pola hidup yang harus kita serahkan kepada Allah. Nah, yang ketiga Ibu, menjalankan perintah dan larangan sesuai dengan syariat Allah. Yang ketiga, menjalankan perintah dan larangan sesuai dengan syariat Allah. Ini yang kita laksanakan sebagaimana perintah tadi Bu, surat Al-Jathiyah 18 ya. Kemudian ikutilah apa Bu? Syariat yang mengandung perintah ini. Nah, ini kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Yang keempat, balasan kebahagiaan, kesejahteraan bagi yang menjalankan syariat Allah.
di dunia sampai di akhirat. Ya, yang keempat apa? Balasan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang yang mengikuti syariat Allah yang di atas tadi itu, Bu. Ya. Makanya kalau ada di antara kita yang belum merasa bahagia dengan Islam, dengan syariat Allah, maka harus dikoreksi dirinya. Ya, jangan nyalakan agamanya, jangan nyalakan syariatnya, koreksi diri kita. Mungkin kitanya yang belum beres di dalam menerapkan syariat Allah. Nah, yang kelima, ancaman kesengsaraan bagi orang yang menolak syariat Allah. Ancaman kesengsaraan ya bagi orang yang menolak syariat Allah di dunia sampai di akhirat. Di dunia sampai di akhirat. Kalau yang keempat tadi itu dalilnya apa, Ibu? Ya, kalau yang pertama jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu apa, Ibu? Terkait dengan dalil pertama. Ya, Bu. Dalil yang kedua apa, Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Bu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adapun dalil yang ketiga tadi, Bu, tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Ikuti syariat Allah itu. Nah, yang keempat, biasanya ibu-ibu kita semuanya senangnya yang keempat nih, Bu. Apa, Ibu? Balasan. Kalau orang kerja dapat apa, Bu? Dapat gaji. Ya, senangnya kerjanya tuh gajinya, Bu. Nah, itu. Padahal gaji nggak ada dagingnya itu. Udah seneng nih. Gimana kalau dapat dagingnya, Bu, ya? Nah, barakallahu ini jaminan dari Allah. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. An-Nahl ayat 97 terkait dengan jaminan dari Allah bila kita menegakkan syariatnya akan diberikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ketemu? Dibaca terjemahnya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik. Di mana? Dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala di mana? Di surga. Balasan pertama di dunia, kebahagiaan dan kesenangan nanti mana, Bu? Di surga. Dunia akhirnya dijamin, Ibu. Ya. Makanya Ibu sekalian, seluruh syariat Allah ini mengandung kebaikan. Ibu, Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, ayyul amali ahabbu ilallah. Ibu, para sahabat itu ingin mengerjakan sesuatu itu secara perfeksionis, maksimal. Jadi maksimalis mereka, Ibu. Makanya Nabi ditanya, amalan apa yang paling cintai oleh Allah? Apa jawaban Nabi, Bu? As-salatu ala waktiha. Apa, Bu? Salat tepat waktu. Ya. Yang kedua apa? Tsumma ai. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan apa? Birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Kebaikan tidak itu? Salat kebaikan. Salat nggak pernah ganggu orang itu, ya. Kebaikan itu hak Allah. Kita tunaikan dalam bentuk salat. Kemudian apa, Bu? Birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah. Ya, jihad membela agama Allah. Ya, Bu. Subhanallah. Itu apa, Bu? Kebaikan semuanya, Ibu. Ya, karenanya seluruh syariat Allah ini mengandung apa, Bu? Kebaikan. Berarti orang yang tidak menjalankan syariat Allah berarti apa, Bu?
apa Bu? Meninggalkan kebaikannya. Ya, bisa jadi akan terjerumus ke dalam apa Bu? Kerusakan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa? Dalilnya. Kan 4 dalilnya udah Bu ya? Kebahagiaan dunia. Makanya saya tadi tanya, ibu senang prosesnya, senang hasilnya. Ya, yang dilihat sukanya apa? Hasilnya. Hasilnya apa? Kebahagiaan dunia akhirat. Ibu hidup untuk apa? Kita hidup untuk apa Ibu? Nyari apa? Nah itu. Bagaimana bahagia dunia? Makanya jalankan syariat Allah itu. Kira-kira gitu Bu ya? Nah kemudian terus akibat kalau menolak syariat Allah apa? Kalau tidak taat dengan syariat Allah apa akibatnya? Nah itu inilah yang dilakukan oleh para musyrikin. Orang musyrik itu terjerumus ke dalam yang kelima ini Bu. Dia menolak syariat Allah. Ya Bu, bahkan dia memusuhi syariat Allah. Makanya Allah katakan tadi dalam ayat yang kita baca, kaburo alal musyrikina matad'uhum ilaih. Orang-orang musyrik itu berat dengan apa yang kamu serukan. Karena mereka tidak mau syariat Allah. Ya Bu, mereka mau hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ya, maka seluruh yang bertentangan syariat Allah itu adalah hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Terus akibatnya apa itu? Sengsara dunia akhirat. Di mana dalilnya? Surat Thaha ayat 124 125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ibu, nah itu bahaya kalau orang meninggalkan syariat Allah, ya resiko ditanggung penumpang. Ya Bu, karena dia ambil keputusan yang salah, ya jangan menyesal. Nanti kamu rugi sendiri, tanggung jawab sendiri dari atas apa Bu? Keputusan dan pilihanmu sendiri. Ya Bu, silakan dibaca yang keras. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya Bu, itu akibat buruk dari orang yang menolak syariat Allah, yang mengingkari syariat Allah, yang tidak mau menegakkan syariat Allah. Ya Bu, itulah orang musyrik. Yang nanti akan kita dalami. Bagaimana hakikat orang musyrik ini, Ibu? Kenapa kok mereka sampai menolak syariat Allah? Ya Bu, apakah mereka tidak mengerti? Sebenarnya mereka mengerti. Tapi yang menjadikan mereka menolak keberatan apa Bu? Hawa nafsunya itu. Bahkan sampai kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang telah menuhankan hawa nafsu? Kalau sudah menuhankan hawa nafsu, semua syariat Allah akan ditolak, Ibu. Ya Bu. Nah, barakallahu Ibu sekalian, ini sekedar pendahuluan dari kajian kita supaya kita tahu frame-nya. Jadi kalau ngaji itu lihat frame-nya dulu, Ibu. Nah, di mana masalah syirik ini, Ibu? Ibu lihat di dalam surat An-Nisa ayat 116. Surat An-Nisa ayat 116. Betapa bahayanya syirik itu, Ibu. Karena syirik meruntuhkan seluruh kehidupan kita, Ibu. Ya, makanya jangan pernah masuk ke dalam wilayah syirik, karena itu artinya runtuhnya keyakinan, runtuhnya kehidupan, runtuhnya hubungan manusia dengan Sang Penciptanya. Ya Bu? Ketemu? Dibaca yang keras, Bu. Ya Allah, tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya Bu, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah
tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik kepadanya. Ya, ini berarti apa, Bu? Bahaya syirik ini dahsyat. Karena Allah tidak mengampunkan kalau orang terjerumus dalam syirik. Ya. Makanya Allah menyebutkan nasihat siapa? Luqman kepada putranya. Ya, seperti kita juga harus nasihati anak kita, Ibu. Apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya, wahai anakku, jangan pernah kamu syirik kepada Allah. Kamu menentang Allah, kamu menentang hukum Allah, kamu nggak mau taat sama Allah, hati-hati kamu. Karena itu merupakan kezaliman yang besar. Ya, Bu? Kenapa, Bu? Berarti dia putus hubungan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sungguh orang yang putus hubungan sama Allah, dia akan tersesat sangat jauh, kata Allah. Nah, ini berarti apa, Bu? Kecaman terhadap orang yang syirik. Untuk selalu diingatkan jangan sampai kita masuk ke wilayah itu. Ya. Kata Rasulullah ketika ditanya dari Imam Bukhari, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Ibu, ternyata Nabi bukan mengatakan durhaka sama orang tua, bukan. Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu bikin tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ibu, ini bahayanya syirik, Ibu. Berarti apa, Bu? Menjadikan tandingan bagi Allah. Bikin aturan berlawan dengan aturan Allah. Ya, Bu. Bikin bentuk ibadah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, Bu. Pola hidupnya apa, Bu? Melanggar syariat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat berbahaya yang harus kita tinggalkan. Kemudian kita lihat lagi betapa bahaya syirik ada pada surat Al-An'am ayat 88, Bu. Surat Al-An'am ayat 88. Ya, Bu. Petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti banyaklah amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, Bu. Kalau mereka syirik padahal tadinya sholat, tadinya puasa, tadinya haji. Ya, Bu. Tadinya luar biasa kebaikannya. Ketika dia datang ke dukun, ya, Bu, dia percaya sama dukun atau pergi ke apa, Bu? Paranormal. Ya, Bu. Atau pergi ke Nyiror Kidul. Ya, Bu, atau melakukan perbuatan syirik yang lainnya. Termasuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Riba itu jelas haram, ama dia dihalalkan. Sekarang itu susah. Wong yang halal, yang haram aja susah, bagi yang halal. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya, Bu, riba jelas haram dihalalkan. Hati-hati kamu. Ya, itu akan menggugurkan semua amalnya, Ibu. Jangan sampai kita syirik kepada Allah. Ya. Termasuk hatta dalam bentuk sumpah. Ya, Rasulullah mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah tidak atas nama Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Meskipun di sini bukan masuk kategori musyrik akbar, tapi masuk musyrik amali. Ya, orang yang bersumpah tidak atas nama Allah, maka dianya sumpahnya apa, Bu? Sumpahnya apa? Nah, Bu, masuk dalam kemusyrikan dia. Na'udzubillah min dzalik. Oke, barakallahu fikum. Makanya nggak boleh kita mengatakan demi Allah dan Rasulnya, nggak boleh, Bu. Hanya boleh apa? Demi Allah. Ya, masih banyak masyarakat kita, ya, Bu, bersumpahnya dengan pola seperti itu. Ya. Nah, barakallahu fikum, itu peringatan jangan sampai amal kita batal. Ya, begitulah pentingnya tauhid dan begitulah bahayanya apa, Bu?
syirik karena membatalkan amal. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Maidah ayat 72, Ibu. Surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang dari itu. Bu, itu peringatan dari Allah. Jangan pernah menuhankan selain Allah. Ya, kalau terjadi itu seperti menuhankan Nabi Isa, menuhankan manusia lain selain Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan dipastikan dia akan masuk neraka. Maka Allah bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, mereka yang kafir, ahli kitab, Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik, kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu, kata Allah akan ditempatkan di neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya Bu ya, makanya kita hindari semua yang dapat merusak hubungan kita kepada Allah, ya Bu, dengan segala macam bentuk kemusyrikan itu. Nah, dengan demikian maka menjadi jelas betapa bahayanya kemusyrikan ini, karena apa Bu? Meruntuhkan kehidupan, meruntuhkan akhirat kita, Ibu. Ya, tidak ada akses menuju ke surga. Ya, aksesnya kemana? Ke neraka jahanam itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, nanti manusia baru menyesali atas pilihan yang salah itu. Ya, sebelum itu terjadi penyesalan, makanya kita berusaha semampu mungkin, seperti kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, matilah dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menjadi muslim. Jangan syirik kepada Allah, ya. Nah, barakallahu sekarang berikutnya Ibu sekalian, ternyata syirik itu ada dua, Ibu ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar, kalau orang terjumus ke dalamnya, maka seluruh amalnya akan batal. La inna syarakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal dan kamu akan menjadi orang merugi. Ya, akan membatalkan iman. Kalau syirik akbar akan meruntuhkan iman. Makanya jangan pernah masuk ke dalam wilayah ini. Dan seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk dua hal, Ibu. Menegakkan tauhid, menghindarkan manusia dari dari kemusyrikan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk apa? Mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, menolak segala bentuk peribadahan kepada tauhid. Tauhid itu siapa, Bu? Nah, kemarin kita udah kaji di Sindoro, apa itu tauhid? Ya, Bu? Tauhid itu ada 5 jenisnya, Ibu. Ya, tauhid itu yang pertama adalah apa, Bu? Penguasa, pemimpin, ya, Bu, yang mengajak yang dipimpin untuk dia apa, Bu? Diibadahi, ya, ditaati. Padahal apa yang dia serukan, apakah diajarkan bertentangan dengan syariat Allah. Ini harus kita tolak, Ibu. Siapapun dia pemimpin itu. Apakah pemimpin rumah tangga, apakah pemimpin masyarakat, atau pemimpin negara, atau pemimpin dunia, kalau dia mengajak sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, harus kita tolak. Ibu ya, karena dia jadi apa? Tauhid. Yang kedua apa? Bu, tukang sihir. Ya, kalau tukang sihir minta ayam putih, ya Bu, minta telur ini, itu semua adalah
dia sedang lakukan untuk apa Ibu? Bergaining dengan pihak setan-setan jin itu Ibu. Nah, makanya tidak boleh kita ikuti. Ketiga apa Bu? Dukun. Ya, dukun yang memang tujuannya untuk apa Bu? Menjadikan kita menghamba kepada setan. Yang keempat apa Bu? Ulama-ulama su. Ya, tokoh-tokoh agama tapi ngajak nggak benar. Tokoh agama tapi kemudian menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Itu ulama su. Ya Bu, karena mereka dibayar, akhirnya kemudian mengajak umatnya bertentangan dengan apa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ulama su. Ya Bu. Nah, kemudian yang terakhir apa Bu? Beribadah kepada apa Bu? Berhala, kepada apa? Arca dan sebagainya, itu masuk kategori tauhid. Ya. Karenanya barakallahu kita harus menghindari segala bentuk yang dapat menjerumuskan ke dalam kemusyrikan. Ya. Itu bentuk apa Bu? Syirik akbar. Adapun syirik asghar, apa itu syirik asghar Bu? Nabi menyebutkan ketika menjelaskan ayat 106 dari surat Yusuf. Ya, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Surat Yusuf ayat 106. Hati-hati Bu. Kita semuanya jangan masuk ke wilayah ini. Ya. Ternyata kata Allah kebanyakan manusia terjerumus ke dalam syirik Ibu. Ya. Ternyata kebanyakan manusia terjerumus ke dalam syirik. Itu ayatnya Bu. Ya. Surat Yusuf ayat 106 Ibu. 106. Ya, yang ketemu dibaca terjemahnya Bu. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Jadi kebanyakan manusia akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Syirik apa ini Bu? Nabi menjelaskan syirik itu Bu lebih samar dari semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ibu bisa lihat gak? Semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Kalau matanya nggak tajam betul, nggak akan kelihatan Ibu. Maksudnya apa ini Bu? Riya. Ya Bu, riya Ibu. Ibu datang ke pengajian ini bukan karena Allah, karena ingin ketemu teman. Bukan karena Allah, karena ingin makan enak. Ya Bu, bukan karena Allah, karena ingin supaya orang tahu kalau dia orang soleh atau solehah. Hati-hati itu Bu. Ya, berbuat bukan karena Allah. Namanya apa Bu? Riya. Itu syirik kecil Ibu. Dan syirik kecil ini lebih bahaya dari dosa besar. Bu, syirik kecil lebih bahaya dari apa Bu? Dari dosa besar. Ini harus kita hindari. Ya Bu, hati-hati. Makanya kalau mau berbuat sesuatu, tanyakan dalam diri kita, ini karena Allah atau tidak. Kalau bukan karena Allah, tinggalkan Ibu. Ya. Barakallahu ini sebagai makanya Nabi mengajarkan doa kalau supaya ingin lepas dari belenggu ini, caranya gimana ya Rasulullah? Nabi mengajarkan apa doa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika bihi syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Bu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemusyrikan yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Ya Bu, berlindung kepada apa? Dari Bu? Dari kemusyrikan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Bu, itu bentuk apa? Doa untuk terhindar dari apa Bu? Kemusyrikan. Sebab dimungkinkan setiap orang akan terjerumus ke dalam kemusyrikan karena dia sangat samar seperti samarnya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Makanya selain kita berusaha maksimal, kita berdoa kepada Allah. Jelas Bu? Oke, barakallahu. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian syirik akbar. Itu ada 4 Ibu. Pembagian syirik akbar ada berapa Bu? Ada 4. Yang pertama adalah syirik doa. Ya Bu, yang pertama syirik doa. Yaitu doanya tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan ke selain Allah. Doanya minta ke
mana? Nyi Roro Kidul, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Syekh Saman, ke Syekh siapa lagi itu, Bu? Bukan minta sama Allah, mintanya sama selain Allah. Hati-hati itu. Surat Al-Ankabut ayat 65. Silakan dilihat, Bu. Surat Al-Ankabut ayat 65. Itu adalah, perhatikan untuk tidak terjerumus ke dalam syirik doa. Iya. Al-Ankabut 65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyebutkan Allah. Bu, Ibu pernah nggak naik perahu atau naik kapal, tahu-tahu ombak besar datang? Kemudian kapalnya oleng atau perahunya udah apa, Bu? Mau tenggelam. Pernah ngalami nggak itu, Bu? Saya ngalami itu. Ngeri banget ya. Pada saat seperti itu, Ibu ingat siapa? Benar. Ingat kami makan gado-gado. Ingat ketemu suami. Ingat nggak, Bu? Udah enggak. Yang diingat Allah. Ya, Bu. Tapi ketika udah selamat, lupa lagi. Hati-hati tuh. Ini, kalau lupa masih mendingan, Bu. Ini malah mintanya kepada selain Allah. Ya, Bu. Na'udzubillah min dzalik gitu. Kemudian yang kedua, syirik niat. Yang kedua adalah syirik niat dan tujuan dalam hati ini. Ya, Bu. Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Ini syirik niat atau syirik apa, Bu? Kemauan hati. Ya, kemauan hati pun bisa melakukan kemusyrikan, Ibu. Surat Hud ayat 15 dan 16. Bu, keburu Jumatan nih. Lama amat. Lagi ngantuk, Bu. Iya, Bu. Ya, ngandalin satu sama lain aja nggak baca-baca deh. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasannya penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Bu, kalau cuma cari dunia, Allah akan kasih dunia. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu nyekolin anaknya untuk apa? Ibu-ibu nyekolin anaknya untuk apa? Kalau ibu-ibu nyekolin anak-anaknya cuma supaya jadi dokter, jadi insinyur, ya, Bu, jadi pengusaha, jadi pilot, itu kan urusan duniawi itu. Kena ayat ini dia, Bu. Dia kena ayat ini, Bu. Makanya jangan punya keinginan seperti itu dulu. Sekolahkan anakmu supaya jadi anak yang benar, supaya jadi anak yang soleh, supaya jadi anak taat kepada Allah. Baru pinter umumnya, pinter matematikanya, ya, Bu, juara sekolahnya, prestasi di dokter, jadi insinyur, ya silakan saja. Tapi bukan untuk itu kita sekolahkan anak-anak kita, Ibu. Hanya sebatas cari duniawi. Hati-hati tuh. Nanti masuk ke dalam syirik apa itu? Syirik niat.
Kalau ada orang laki datang ke rumah ibu minta anak ibu, ibu tanya pertama kali apa? Kerja. Tuh kan? Dunia lagi kan? Hati-hati itu. Bu, makanya niat ini harus benar, selalu terkait dengan Allah. Ya, otak kita itu banyak sudah tercemar dengan kapitalisme, ya, materialisme, semua diukur dengan fulus. Ya, kalau nggak fulus nggak jalan. Ya, Bu. Jangan begitu, kita jangan seperti itu. Makanya menjaga keutuhan niat ini penting, Ibu. Jangan hanya orientasinya dunia saja. Ya. Seperti kebanyakan orang jenisnya seperti ini. Makanya kalau dia cari dunia, Allah akan kasih dunianya. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi, kata Rasulullah, Inna Allah a'ta dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Walakin a'ta dina liman ahab. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai maupun dia tidak cintai. Orang muslim maupun kafir dikasih dunia, Ibu. Ya, Bu. Yang dia cintai maupun yang dibenci, mereka dikasih semuanya. Tetapi Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dia cintai, Ibu. Makanya bersyukur kalau sampai kita ke arah agama, maknanya kita sedang dicintai oleh Allah SWT. Makanya kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, maka dia akan dalamkan dalam masalah agamanya. Ibu, ada polisi, ada tentara, ada pengusaha, ada profesional yang lainnya. Ketika dia orientasi cuma cari dunia, dia nggak dapat agama. Tetapi ketika kemudian dia kembali kepada agama, dia dapat dunia, dapat akhirat. Ya, Bu, mana yang lebih utama? Dapat dunia atau dapat dunia akhirat? Dunia akhirat. Nah, tidak mungkin seorang dapat dunia akhirat kalau agamanya membeli. Agamanya harus kuat, harus benar, supaya jalannya benar. Subhanallah. Ya, Bu, ya. Kita sekarang melihat kehidupan, bagaimana orang yang menjalankan agama ini mulai dikriminalkan. Ya, Bu. Orang menjalankan agama mulai dicurigai, mulai ditakuti, mulai begini, mulai begitu. Jangan Ibu ke bawah keadaan. Karena agama tidak pernah mencelakakan orang. Agama mengajarkan selalu baik kepada orang. Bahkan batas minimal orang muslim, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim batas minimal, dia tidak boleh mengganggu orang lain dengan apa, Bu? Tangan dan lisannya. Begitu bagusnya Islam itu. Saya didatangi oleh utusan dari New York, ya, mengatasnamakan peneliti. Saya yakin di intelijen. Ya, Bu, wawancara dengan saya panjang lebar. Saya sampaikan, ya, Islam bukan teroris. Islam adalah rahmatan lil alamin. Lihat ajaran Islam. Mana satu pun dari ajaran Islam yang merugikan manusia, tidak ada. Semua ajaran Islam menguntungkan bagi manusia. Ya, Islam selalu mengajarkan kebaikan buat manusia. Tetapi itulah orang-orang yang tidak suka Islamophobia, menggambarkan seakan-akan Islam itu menakutkan, seakan-akan Islam itu mengerikan, seakan-akan Islam teroris. Bukan, nggak ada kaitan sama sekali. Kita tidak boleh untuk mengganggu orang lain dengan lisan dan tangan kita, apalagi sampai membunuh, apalagi sampai berdarah-darah. Nggak ada cerita itu, ya, Bu. Sehingga karenanya barakallahu ini penting untuk diingatkan agar kita tidak terjerumus oleh media-media menyesatkan, Ibu, ya, bahwa apa yang kita bawa adalah rahmatan. Maka Nabi Muhammad tidak pernah nyakitin orang. Lihat Nabi Muhammad itu, ya, sampai musuh-musuhnya mengakui nih, Bu, bagaimana kejujurannya, bagaimana kesalehannya, bagaimana baiknya, nggak pernah nyakitin orang. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang musyrik memerangi beliau, mengusir beliau, berusaha untuk membunuh beliau. Yang jahat siapa? Orang musyrik yang jahat. Nabi Muhammad nggak pernah ganggu orang. Ya, Bu, diperangi, disusahkan, dibunuh, dieksekusi, macam-macam cara. Tapi Nabi Muhammad teguh menjalankan perintah Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika beliau diganggu, ya, ketika di Taif diganggu, Ibu, dilempari sampai berdarah-darah.
Anak-anak kecil pun ikut melempari, Bu. Sampai datang malaikat penjaga dua gunung. Wahai Muhammad, aku adalah malaikat penjaga dua gunung ini. Aku melihat bagaimana jahatnya kaummu kepadamu. Kalau engkau perintahkan aku akan benturkan dua gunung biar mampus semuanya itu. Kata Muhammad, tidak. Saya diperintahkan bukan untuk menghancurkan manusia. Saya diperintahkan untuk menyelamatkan manusia. Saya berharap kepada Allah akan lahir dari tulang sulbi mereka anak-anak yang akan beribadah kepada Allah. Bu, kalau yang besar-besarnya tidak punya harapan, kita punya harapan dari mana? Anak keturunannya nanti. Maka Nabi mengangkat doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Makanya orang memusuhi Islam kenapa, Bu? Karena nggak tahu. Kalau dia tahu begitu hebatnya Islam, begitu nikmatnya Islam, begitu mulianya Islam, nggak akan mereka Bu, memerangi seperti itu. Makanya di Amerika, di Eropa, mau tidak mau mereka akan menerapkan Islam. Mau tidak mau. Bu, sekarang kalang kabut, Donald Trump kalang kabut, Eropa kalang kabut, orang Islam mau diusirin. Ya, nggak bisa. Karena Islam masuk di dalam kalbu mereka. Bukan kemudian bisa diusir dengan senjata, dengan imigrasi. Kenapa? Islam akan masuk ke hati-hati mereka. Ya, di Pentagon itu 10.000 Ibu tentara yang sudah masuk Islam. Di penjara-penjara banyak yang masuk Islam, Ibu. Perkembangannya luar biasa. Makanya Bernard Shaw, seorang pemikir dari Inggris, mengatakan dunia mau tidak mau harus menerapkan Islam. Kenapa? Karena dua konsep manusia sudah gagal. Konsep kapitalis liberal sudah tidak bisa mensejahterakan manusia. Konsep komunis tidak bisa mensejahterakan manusia. Kalau kapitalis liberal berarti, Bu, dia mengorbankan banyak orang untuk kepentingan segelintir orang. Iya, Bu. Tapi kalau komunis mengorbankan kepentingan orang per orang untuk kepentingan banyak orang. Tapi dua-duanya sudah gagal, Ibu. Makanya mau tidak mau mereka harus menerapkan Islam. Tinggal kita sebagai orang Islam ini jangan memble. Jangan melemah, jangan tidak memberikan contoh. Kita kasih contoh Islam kita yang benar itu. Luar biasa, Ibu. Pengalaman saya ketika masuk di perusahaan, semuanya orang kafir, semuanya orang bule, Ibu. Saya tunjukkan, saya orang Islam, beda dengan mereka. Masalah ketepatan waktu, masalah kualitas kerja, masalah hubungan sosial dengan mereka. Ya, Bu. Kemudian, Bu, orang Islam itu nggak kenal hari kecuali dia senyum. Nggak ada, cemberut aja. Ada nggak orang Islam gitu? Oh, ini tanggal tua, cemberut aja. Oh, ini apa? Ibu? Lagi bokek, cemberut aja. Nggak ada itu, Ibu. Ya, Bu, kita diajarkan apa? Senyummu kepada saudaramu apa, Bu? Sedekah. Ya, subhanallah. Bu, di tengah orang-orang kafir itu sulit menemukan orang senyum dari Senin sampai Rabu itu sulit menemukan, Ibu. Tegang semua itu. Kita enggak. Lihat orang-orang Islam, Bu, yang kena banjir, yang kena Bu, bencana alam masih senyum. Orang Islam itu di Indonesia itu masih senyum, luar biasa. Barakallahu. Nah, kita ini, Bu, sebagai umat Islam terbesar dunia, menjadi perhatian mereka. Ngapain tuh orang Islam di Indonesia? Kenyataannya ekonominya lemah. Ya, Bu. Kenyataannya, Bu, politiknya lemah. Kenyataannya banyak berpecah belah. Ada apa ini? Nah, ini ada yang nggak beres ini. Harus kita perbaiki, Bu. Padahal Allah menetapkan tadi apa? Tegakkan agama, jangan berpecah belah. Nah, mari kita buktikan, Ibu. Ya, alhamdulillah pengalaman kami di Australia sangat mengesankan. Kita beli gereja, kita rubah jadi masjid. Masya Allah. Penuh masjidnya, Ibu. Hampir orang-orang non-muslim datang ingin tahu, ingin ngerasain. Mereka sholat, Bu, sama kita. Tapi hanya ingin ngerasain saja. Betapa syahdunya dia jadi orang Islam. Ya, subhanallah, Ibu. Makanya, Ibu, kita ingin melihat umat Islam bisa, ya, Bu, menjadi contoh bagi yang lainnya. Rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Bu, syirkul mahabbah. Syirik yang disebabkan karena cinta kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah, atau
lebih hebat cintanya daripada kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165, Ibu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bentuk dari kemusyrikan yang besar dalam kaitan dengan cinta. Hati-hati, Bu. Dalam mencinta itu ternyata ada aturan juga, Bu. Nggak boleh cintanya sembarangan. I love you forever. Apanya forever? Tonton nggak mati, iya, Bu. Di mana forevernya itu? Itu ayatnya, Bu. Makanya cintanya yang tulus tujukan kepada Allah. Ya, Bu. Silakan dibaca terjemahnya. Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai, seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Makanya ibu sekalian, cintailah seseorang karena Allah. Ya, Nabi Ibrahim dites sama Allah. Apakah dia lebih cinta kepada anaknya atau kepada Allah? Sembelih anakmu. Ya, Bu. Disuruh apa, Bu? Nyembelih anak. Lah ibu-ibu pergi ke tukang kambing, Pak, yang paling murah yang mana, Pak? Bu, berikan kepada Allah yang terbaik. Ya, Bu. Jangan yang termurah. Ya, Bu. Yang terbaik. Subhanallah. Makanya Nabi Ibrahim laksanakan, Ibu, disembelih. Tapi Allah ganti dengan apa? Dengan apa? Dengan kambing. Subhanallah. Makanya Ibu sekalian, ini cinta kepada Allah harus dikedepankan dari yang lainnya. Bu, pada saat dengar azan, di saat itu pula Ibu sedang apa, Bu? Masak. Ya, Bu. Mana duluan, Bu? Terusin apa? Salat dulu, Bu. Matiin aja dulu, salat dulu, Ibu. Kalau makan, boleh itu makan dulu. Ya, Bu. Tinggal makan kan? Main tanggung aja 1 jam nggak tanggung namanya. Saya juga heran kadang-kadang lihat ibu-ibu itu kok di dapur lama banget ya. Ya. Padahal oseng 10 menit jadi. Sekarang ya udah muda, Ibu, iya. Alasan aja tuh, Ibu. Barakallahu udah, Bu, ya. Jadi itu yang ketiga, Bu. Nah, yang keempat yang bahasan kita adalah syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Itulah yang ada dalam At-Taubah ayat 31. At-Taubah 31, syirik dalam ketaatan. Ini bahasan kita, Ibu. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. At-Taubah ayat 31, jenis syirik ketaatan. Ya, ini inti bahasan kita, syirik ketaatan. Ketemu, Bu? Iya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka lakukan. Bu, al-ahbar itu adalah ulama. Ya, Bu. Berarti mentaati ulama melebihi taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu apa, Bu? Syirik taat. Ya, Bu. Kalau ada pendapat ulama yang bertentangan dengan pendapat Al-Quran dan Sunnah, harus kita tinggalkan. Tapi kalau kita kedepankan pendapat itu di atas Al-Quran dan Sunnah, berarti kita telah menuhankan ulama itu, Ibu. Kalau ada keputusan dari anggota dewan, dari dewan,
sesuatu perundang-undangan, aturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taati. Kalau kita taati, maknanya apa, Bu? Kita masuk ke dalam syirik ketaatan. Ya, Bu? Nah, yang kedua terkait dengan ruhban. Ruhban itu ahli ibadah. Jadi kalau ahbar, ulama, kalau ruhban itu ahli ibadah. Ya, makanya Ibu sekalian, ayat ini ada asbabul wurudnya. Ya, asbabun nuzulnya. Ya, pada saat ayat ini dibacakan, ditanyakan oleh seseorang muslim kepada Rasulullah, di situ ada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini mantan tokoh Kristen, Ibu. Di masa Nabi dia masuk Islam. Kemudian sedang berada di dekat Nabi, tiba-tiba ada seorang muslim membacakan ayat ini, menanyakan, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini?" Ya, kata Adi bin Hatim, "Dulu kami ketika masih dalam ajaran Kristen, tidak pernah kami menuhankan pendeta kami. Kok ada ayat seperti ini?" Kata Nabi, "Bukankah pendeta-pendetamu ketika menghalalkan diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, ya, menghalalkan diharamkan oleh Allah, jadi mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kamu ikuti itu sama kamu beribadah kepada mereka." Jelas, Bu? Makanya Ibu lihat surat Al-A'raf ayat 33. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaum musyrikin. Qul innama harrama rabbi al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, 5 hal yang Allah perintahkan Muhammad untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin apa yang diharamkan oleh Allah. Ini harus diperhatikan, Ibu. Ya, silakan. Baca terjemahnya. Katakanlah Muhammad, Tuhan-Tuhan yang mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan jalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, Bu, ada berapa, Ibu? Ada 5. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah telah mengharamkan fawahish. Fawahish ini, Bu, dosa-dosa yang keji. Ya, Bu. Termasuk apa, Ibu? Sodomi, berzina, ya, Bu. Berkata-kata yang jorok, yang itu semua dilarang oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, Bu. Namanya qabaihud dzunub, dosa-dosa yang keji, Bu, ya. Kemudian wal itsm, maksiat, segala bentuk maksiat itu diharamkan oleh Allah. Maksiat ini apa, Bu? Pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Itu dilarang, harus kita tinggalkan. Kemudian apa? Al-baghi, mendalimi orang lain. Mendalimi orang lain. Baik dengan harta, baik dengan jiwa, maupun baik dengan fisik, ya, Bu, ya. Maka tidak boleh kita mendalimi orang lain. Karena apa? Hak orang lain itu terjaga. Darahnya, kehormatannya, hartanya terjaga. Tidak boleh kita apa? Kita sakiti, kita ambil, kita rampok, nggak boleh. Tidak boleh kita mendalimi orang lain. Kemudian melakukan syirik. Ya, melakukan syirik berarti apa? Menyekutukan Allah SWT. Dan yang terakhir, jangan kamu bicara apa yang kamu tidak tahu atas nama Allah. Di sini, Bu, akan banyak ketemu jenis-jenis orang yang berani membuat aturan, undang-undang, pendapat yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu oleh Allah dikategorikan orang itu melakukan dosa besar yang kelima ini, Bu. Apa itu? Berbicara atas nama Allah sesuatu yang tanpa ilmu. Ya, berbahaya sekali. Ya, dia masuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini, Bu. Ya, sehingga karenanya aturan-aturan Allah yang tadi, syariah munazzalah. Ya, syariah munazzalah, ya, Bu,
harus kita terima seutuhnya, sampai Allah katakan bala la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah, orang yang mengaku beriman itu belum beriman sampai mereka menerima semua keputusanmu wahai Muhammad. Tidak ada keberatan dalam diri mereka. Ya, sehingga mereka menerima seutuhnya, tidak ada keberatan di dalam diri mereka. Kalau enggak, mereka belum kategori beriman. Ya Bu, makanya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, inilah supaya kita tidak masuk ke dalam syirik apa Bu? Ketaatan. Barakallahu fikum. Ibu sekalian, Ibu lihat dalam surat Al-An'am, ini peristiwa yang orang kalau tidak perhatikan akan banyak terjerumus ke dalam syirik ketaatan, Ibu. Ya, surat apa? Contohnya surat apa? Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Ya Bu, ini bahaya sekali Bu. Makanya hati-hati terhadap apa Ibu? Setengah hati dalam ketaatan. Ini ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak boleh setengah-setengah. Ya, ini peristiwa terjadi dengan umat Islam sampai turunnya ayat ini Bu. Surat Al-An'am ayat 121 merupakan contoh konkret daripada syirkut ta'ah. Ya, contoh konkret dari apa Bu? Syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ya, silakan dibaca terjemahnya Bu. Dan janganlah kamu makan daging apa dan daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Maksudnya apa itu Bu? Larangan Allah kepada orang Islam untuk tidak menyembelih binatang apa Bu? Tanpa nyebut nama Allah. Ya Bu. Apa asbabun nuzul dari ayat ini Bu? Asbabun nuzul ayat ini Bu, orang-orang kafir yang di Mekah dapat inspirasi dari orang kafir yang ada di Parsi. Coba kalian lihat orang Islam. Ya, binatang disembelih pakai tangannya halal. Ya Bu, kalau kita motong kambing, motong apa? Ayam, pakai apa Bu? Kita sembelih kan Bu ya? Bismillah, Allahu Akbar, kita sembelih. Mereka bilang, coba itu lihat, disembelih pakai tangannya sendiri, halal. Tapi kalau binatang, ayam, kambing, yang mati sendiri, iya Bu? Yang matiin siapa itu? Allah. Mereka bilang haram. Karena masuk kategori bangkai. Kalau mati tidak disembelih, halal nggak dimakan? Haram. Kenapa Ibu? Karena jadi bangkai dia. Tapi kata mereka, coba itu, dimatiin sendiri pakai tangannya halal. Yang matiin Allah bilang haram. Kadang-kadang masuk akal juga ya. Tapi Allah sebutkan itu. Jangan kamu ikuti mereka. Ya, tetap kamu harus sembelih atas nama Allah. Jangan kamu makan binatang yang apa? Yang bangkai itu. Karena itu adalah kefasikan, pelanggaran itu. Ya Bu. Dan jangan kamu ikuti setan-setan yang ada dari Parsi itu, ya, untuk menyuarakan kepada konco-konco yang ada di Mekah itu. Orang Islam sudah mulai Bu, udah mulai mau menganggap, wah ini salah juga ya. Ya Bu, udah mulai goyang. Maka turun ayat itu untuk menguatkan. Ya, jangan kamu makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Ya Bu ya. Makanya ibu sekalian sekarang ini banyak kumpulan ayam yang dia jual di pasar, tapi sebagainya ayam tiram. Tiram itu apa? Tiren ya? Tiren atau tiram? Tiren ya? Masih kemarin tiren ya? Nah, itu kalau dimakan halal atau haram? Haram. Makanya paling aman lihat saat nyembelihnya. Ya Bu, aman. Atau kita berikan apa? Percaya sama orang yang menyembelih, orang muslim yang kita percayai. Ya Bu, makanya itu larangan Allah untuk memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah.
Ibu ya, itu apa itu Bu? Kata Allah terakhir apa? Fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu taat sama mereka, berarti apa Bu? Makan binatang yang tidak sembelih atas nama Allah, yang bangkai tadi itu. Maka kalau kamu taati mereka, kamu musyrik, kata Allah. Ya Bu, jelas Bu ya? Nah, lihat itu. Sekarang sudah ada bank syariah, masih juga ke bank konvensional. Iya Bu, ini apa ini? Syirku ta'ah ini Bu. Hati-hati itu. Jangan sampai kita terus meninggalkan cara syariat Islam, beralih kepada syariat buatan manusia. Dan banyak orang menyepelekan. 95% orang Islam di Indonesia terlibat dengan bank-bank konvensional. Bu, market bank-bank syariah itu cuma 3-5% saja Ibu. Kenapa? Umat Islam masih banyak terjerumus ke dalam syirik ini Ibu. Masih mau terlibat dengan riba. Na'udzubillah min dzalik. Sudah dikasih cara yang syar'i, masih juga yang riba. Ya Bu, begitu pula asuransi. Udah ada asuransi yang syariah, mau asuransi yang konvensional. Ngapain? Kenapa Ibu? Lemah dalam ketaatannya itu. Ya Bu, saya mau tanya sama Ibu, lebih banyak mana perempuan yang berjilbab atau dia berjilbab dari kalangan muslimah? Kenapa itu? Karena ketaatannya bermasalah. Ya, tidak taat sama Allah, bermasalah ketaatannya itu. Ya, makanya ketaatan ini Bu ada dua. Kalau sebabnya keyakinan, saya menolak, saya nggak mau jilbab. Ya, saya muslimat tapi saya nggak mau jilbab. Kalau itu dari keyakinannya, dia menolak satu hukum Allah, maka dia kafir, keluar Islam, musyrik dia Ibu. Tapi kalau mengatakan, oh saya belum mampu, iman saya belum kuat, ya Bu, saya belum pakai jilbab, nanti kalau sudah ngaji, kalau sudah kuat atau menunggu pensiun, baru nanti saya pakai jilbab. Nah, dia dosa besar itu Bu. Jelas Bu ya? Antara keyakinan dengan perbuatan beda Bu ya. Kalau keyakinan itu bisa syirik ta'ah dia. Ya Bu. Tapi kalau dia apa? Dasarnya apa Bu? Hawa nafsu, pelanggaran, maka dia melakukan dosa besar. Begitu pula riba bank dan konvensional dan apa Bu? Syariah itu. Makanya kalau dari keyakinan saya, bagi saya mau riba kayak mau apa sama. Berarti keyakinan itu Bu, itu bisa masuk ke dalam syirik ta'ah. Ya Bu ya? Sangat bahaya sekali. Makanya hakikat orang mukmin dan mukminah itu harus totalitas ketaatannya. Ya Bu, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang imannya bermasalah, mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami enggak taati. Nah, ini imannya bermasalah ini Bu. Ya, makanya syirik ta'ah ini menjadi penting dalam kehidupan kita karena seorang muslim dibutuhkan totalitas di dalam melaksanakan ketentuan syariat ini atas dasar dua hal Ibu. Apa Bu? Atas dasar Bu? Dua hal. Ya Bu, yaitu apa? Tunduk patuh sepenuhnya. Ya Bu, tunduk patuh sepenuhnya. Yang kedua, dasarnya adalah cinta seutuhnya. Ya Bu, tunduk patuh sepenuhnya dan cinta apa Bu? Seutuhnya. Makanya kalau kita ini menjalankan syariat Allah ini dengan dasar tunduk patuh, keyakinan tidak ada satupun syariat kecuali di situ ada manfaat, ya Bu, tidak ada dilarang kecuali di situ ada madarat. Ya Bu, kemudian kita katakan sami'na wa ata'na. Dan ketika menjalankan itu penuh dengan rasa cinta Ibu. Sehingga tidak bosan, tidak terasa berat. Ini ada orang hayalah sholat, ya adzan lagi. Dia berat sholat itu kan. Nah itu berarti apa? Ada masalah dalam keimanannya itu. Ya Bu, makanya kita ketika diajak kepada kebenaran, jangan ada rasa keberatan. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat insyaallah. Kalau ada pertanyaan silakan Bu untuk memperkaya. Karena ini hari Jumat sudah hampir jam 11. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, penting mana menghadiri akad nikah atau nuntut ilmu waktunya bersamaan? Jadi saya bingung. Tapi saya sudah minta maaf untuk tidak hadir. Ya, Bu, hak seorang muslim sesama muslim itu ada 6 kata Nabi ya. Hakul muslimi alal muslimi situn. Hadis ini riwayat Muslim Bu ya. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada
ada 6. Ya, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu berikan salam. Ya, Bu. Yang kedua, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Ya, Bu. Itu sama Muslim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini kaitannya. Kalau dia mengundang kamu, maka datangilah. Ya, Bu. Nah, masalahnya Ibu sekalian, bagaimana ketika undangan itu berbarengan dengan pengajian? Ya, Bu. Mencari ilmu wajib. Mendatangi undangan pernikahan wajib. Ya. Sebenarnya bisa dua-duanya. Ya. Mana yang duluan? Ya, mana yang duluan? Bisa juga begini, ibu datang ke pernikahan, menyerahkan undangan, ngasih salam, pergi. Assalamualaikum. Udah datang kan? Terus pergi ke pengajian. Atau pengajian dulu, pulangnya baru ke sono. Bisa juga kan? Sebenarnya nggak usah dipertentangkan, dua-duanya bisa. Ya, sehingga dapat dua-duanya kebaikan, Ibu. Ya. Dan ini nggak terlalu sulit lah. Apalagi pernikahan di Indonesia itu waktunya panjang. Ya, biasanya sampai 4 jam, 6 jam, ya, Bu. Waktunya panjang. Jadi kita ngaji, pulangnya mampir ke sono. Ya, Bu. Senang sekali ya, Bu. Oh, itu cuman saksi tuh. Artinya itu diperlukan saksi. Kalau udah ada saksinya, Ibu gugur kewajibannya. Ya. Nah, udah, alhamdulillah udah, Ibu ngaji nggak apa-apa. Jadi itu sifatnya saksi. Jadi datang untuk menyaksikan, dia rujuk gitu kan. Nah, itu saksi saja. Ibu nggak masalah kalau nggak ada, karena sudah ada yang mewakili. Ada mewakili. Ya, jazakumullah khair. Ya, Bu. Iya. Itu namanya khurafat. Khurafat itu keyakinan yang tidak didasarkan kepada ilmu. Ya, tetapi didasarkan kepada budaya atau kebiasaan atau cerita orang. Nggak ada dasarnya itu, Bu. Ya. Ya, makanya itu bukan sesuatu yang harus diyakini. Kalau perlu bahkan harus dibuang. Ya, Bu. Kalau nanti ketap-ketip matanya, mau dapat apa, Bu? Nah, itu kan. Kalau ada kupu-kupu buat tamu. Ini namanya khurafat, Bu. Jadi itu nggak boleh dipercayai karena tidak ada dasarnya. Baik menurut agama maupun menurut akal, nggak ada dasarnya, nggak ada kaitannya. Ya, bahkan itu kalau diyakini bisa masuk ke dalam syirik karena Ibu? Bersumber kepada sumber yang selain Islam. Ya, maka hindari. Di dalam buku 1001 khurafat dan tahayul di Indonesia itu disebutkan itu, Bu. Ya, kalau ini ada gatal mau dapat rezeki, nah ini rusak jadinya. Ya, kita harus buang yang kayak gitu-gitu, Bu. Nggak ada dasarnya. Jangan pergi hari Selasa, nanti itu hari sial. Yuk, jangan nanti pakai angka 13, nanti itu semua masuk ke dalam kesyirikan, Ibu, nantinya. Kalau sampai itu diyakini sebagai satu kebenaran, padahal itu adalah kebatilan yang nggak ada dasarnya dari ilmiah sama sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Minta maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.